Nah, apa kabarnya? Luar biasa, bersyukur. Frater, pertemuan hari ini kita mau belajar apa sih? Kira-kira Belajar tentang doa. doa apa ya, Frater? Oh iya, Salam Maria. Ada yang tahu ini siapa? Ya, betul, Bunda Maria. Maka dari itu kita akan belajar tentang apa tadi? Salam Maria. Maria. Siapa yang sudah hafal di sini? Wow. Luar biasa. Oh ya, Frater, kita kenalan dulu. Nah, perkenalkan nama Frater Bagio dari SD Kadirejo. Nama Frater Paul dari SD Kanisius Kalasan. Saya Fatar Jatuh dari SD Babadan. Oh, kita sudah berkenalan. Nah, kita akan belajar bersama ya, Frater. Iya. Mengenai tadi apa, Frater? Mengenai Doa Salam Maria. Nah, maka dari itu kita akan membuka pertemuan pembelajaran hari ini dengan Berdoa. yuk, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memberi kami seorang ibu, namanya Ibu Maria. Ia telah melahirkan Yesus untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Nah, pada hari ini setelah kita berdoa, kita akan lanjut pembelajaran. Maka teman-teman harus apa, Frater? Harus memperhatikan dari awal sampai akhir. Ya, betul. Oke, langsung saja, Frater. Oke, Cek. siap. Siap kan? Siap? Pasti harus siap. Oke, langsung saja. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Bunda Maria. Bunda Maria berasal dari Nazaret dan ia selalu taat kepada Allah. Bunda Maria dipilih oleh Allah menjadi ibu sang penebus. Bunda Maria juga menjadi teladan bagi orang beriman. Kita menghormati Bunda Maria dengan cara berdoa dan juga bernyanyi. Doa Salam Maria adalah doa untuk menghormati Bunda Maria. Nah, Frater mau tanya, adik-adik ada yang tahu tidak macam-macam doa kepada Bunda Maria? Apa ayo? Frater beri contohnya 4 ya. Yang pertama, novena. Yang kedua, litani. Yang ketiga, rosario. Dan yang keempat, malaikat Tuhan. Nah, diingat ya, siapa tahu nanti keluar dalam ujian. Nah, Bunda Maria itu berasal dari Nazaret. Bunda Maria adalah seorang wanita pilihan Allah. Tuhan menyuruh malaikat Gabriel untuk memberitakan kabar gembira kepada Bunda Maria bahwa ia akan melahirkan sang juru selamat. Siapa hanya juru selamat itu? Ia adalah Tuhan Yesus. Nah, Bunda Maria menerima tugas dan perutusan itu dengan gembira hati. Maka Bunda Maria menjawab, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Nah, Bunda Maria itu juga sama seperti
ibu kalian yang ada di rumah, yang juga melahirkan, yang juga merawat, membesarkan Yesus, membesarkan kalian dengan penuh cinta. Itulah tugas seorang ibu. Nah, jadi Bunda Maria itu seperti ibu kalian di rumah. Jadi Bunda Maria itu juga mengajarkan Yesus untuk berdoa, mengajak Yesus beribadah di bait Allah, seperti ibu kalian, orang tua kalian yang juga mengajak kalian berdoa kan? Juga mengajak kalian untuk beribadah di mana? Ya, betul, di gereja. Jadi jangan lupa untuk berdoa kepada Bunda Maria, kepada Yesus, dan kepada Santo Yusuf. Nah, Bunda Maria itu juga menjadi teladan untuk kita semua. Karena apa? Karena ya betul, Bunda Maria itu mau berkorban, membesarkan Yesus, mengajarkan Yesus. Apa artinya kebenaran? Artinya cinta kasih. Jadi Bunda Maria itu sangat berjasa. Makanya Gereja Katolik itu sangat menghormati Bunda Maria. Kemudian juga penghormatan terhadap Bunda Maria itu nampak dalam apa? Ya, dalam lagu-lagu, dalam doa-doa seperti tadi, doa Salam Maria atau novena kepada Bunda Maria. Nah, jadi kita juga harus menghormati Bunda Maria sebagai bunda kita semua. Jadi kita harus tekun berdoa kepada Bunda Maria melalui tadi doa Salam Maria, novena. Gitu ya? Oke. Nah, agar kita semakin mengenal siapa itu Bunda Maria, maka hari ini, kesempatan ini kita akan belajar bersama, memahami bersama lewat video dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Selamat menyaksikan. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus.
diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Nah, bagaimana tadi videonya? Menarik kan? Yeay! Nah, barusan kita telah menonton video tentang Maria menerima kabar gembira. Selanjutnya, untuk semakin memperdalam materi kita hari ini, Frater akan memberikan PR. Ayo, Frater Bagio, PR-nya apa saja? Nah, PR-nya untuk adik-adik di rumah itu ada 3. Nggak banyak kan, Pak? Enggak lah. Sedikit. Pasti teman-teman kalau sudah melihat video pasti tahu. Nah, yang pertama, siapakah yang membawa kabar gembira kepada Maria? Yang kedua, Malaikat Gabriel menyampaikan kabar gembira kepada Bunda Maria bahwa ia akan melahirkan siapa yuk? Sekarang, pertanyaan yang terakhir adalah sebutkan macam-macam doa kepada Bunda Maria. Ya, itu PR-nya ada 3. Ya, dikerjakan di buku masing-masing, kemudian difotokan, lalu dikirim ke WA-nya frater masing-masing, ke Kadirojo, Kawasan, dan Babakan. nah itu. Dan kalau ada yang mau mengirim lewat email juga bisa. Oke, jangan lupa ya dikerjakan PR-nya. Dadah. dadah. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa Salam Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sekian pelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa dan berkah dalam. Di